Hai Sobat Rama, udah lama nih nggak jumpa nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Mike. Ya sekali-sekali gue muncul biar kalian gak bosen sama Dul terus gengs. Kali ini Dul gak bakal bawain alur cerita lagi gengs. Jadi Dul digantiin sama gue. Ya siapa lagi kalau bukan Mike. Kali ini gue bakal nyeritain salah satu film pemersatu bangsa. Tapi film ini Korea lagi gengs. Judulnya The Chonchu Bine. Gimana ya cara bacanya ya? Yang tahu cara bacanya tulis di kolom komentar ya. Film ini tuh ngisahin tentang cinta segitiga dari sebuah kerajaan gitu gengs. Nah kalau kerajaan kan gak bisa asal suka sama orang ya, dan harus ngikutin peraturan kerajaan yang ketat. Ini nih yang dialamin sama salah satu anak raja di sana. Tenang, kalau masalah adegan favorit kalian kita gak mungkin lupa gengs. Oh ya, sebelum menuju ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya gengs. Apalagi tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update film pemersatu bangsa dari kita. Nah kalau udah subscribe dan hidupin loncengnya, langsung ke videonya. Gue Mike mempersembahkan. Di awal film, kalian bakal dikenalin sama putri kerajaan yang tadi gue maksud gengs. Namanya Shin Hwa-yeon, yang bakal gue panggil kedepannya Shin aja. Shin ini jatuh cinta sama salah satu pria yang gak berkasta di sana, namanya Kwon Yu. Jadi si Kwon ini diusir karena dia ngelawan peraturan kerajaan. Setelah itu dia disamperin sama Shin. Shin bilang dia bakal tetap cinta sama Kwon, walaupun dia gak diterima di sana. Singkat cerita, Shin nyamperin Kwon ke tempat tinggalnya di suatu hutan. Nah di sini bakal ada adegan favorit kalian. Gak lama setelah itu mereka ngelakuin persuntikan nutrisi. Ternyata Shin dicariin nih geng sama ayahnya, dan Kwon dihajar sama anak buah ayahnya. Karena Kwon ketahuan tidur sama si Shin. Shin diseret dari sana. Dia bilang ke ayahnya kalau ayahnya ngebunuh Kwon, dia bakal juga ikut bunuh diri. Karena Shin anak satu-satunya, ayahnya pun bingung. Scene berganti, dimana kalian ngeliat Shin yang siap-siap buat mandi. Setelah mandi, pas lagi nemenin ayahnya, mereka kedatangan calon kaisar di sana. Namanya Sungwon. Sung bakal gantiin ayahnya Shin karena ayahnya Shin keracunan dan bakal sakit. Penyebabnya karena mamanya Shin ngeracunin ayahnya. Nah karena anak buahnya curiga, mereka nyari tahu kenapa raja mereka bisa jatuh sakit. Di satu sisi, Shin sama salah satu anak buah dari ayahnya berusaha buat ngobatin ayahnya. Di sana mereka kedatangan mamanya Shin, dan ternyata ayahnya udah gak bisa ketolong. Dan akhirnya dikabarkan wafat, padahal enggak gengs. Itulah tujuan dari mamanya Shin datang ke sana. Mamanya Shin seneng, dan akhirnya dia bersenang-senang sama selingkuhannya gengs. Hari berganti di mana salah satu anak buah ayah dari Shin ngasih tahu ke Shin kalau sebenarnya ada sesuatu di balik layar tentang kabar wafat ayahnya. Gak lama lagi Shin berganti menunjukkan Sungwon yang diangkat menjadi raja baru di kerajaan itu. Setelah itu Sungwon dilatih sama anak buah di sana, tapi latihan mantap-mantap. Bukannya latihan beneran, malah mantap-mantap. Dan singkat cerita, di suatu malam di mana Shin yang lagi gelisah disamperin sama tukang masak di kerajaan sana. Dia ngasih tahu kalau sebenarnya ayahnya belum meninggal. Ayahnya ternyata disekap di ruangan bawah tanah sama mamanya. Gak lama lagi, Shin langsung OTW ke sana. Tapi sampai sana, dia malah ketemu salah satu tukang masak juga di sana. Dia disekap karena melanggar aturan kerajaan. Si tukang masak akhirnya ngasih tahu kalau sebenarnya ayahnya Shin diracunin sama mamanya. Setelah hari itu, Shin ketemu sama Sungwon. Shin masih berusaha nyari informasi. Sungwon yang bilang ke Shin kalau dia akan merenovasi kastilnya sedikit. Tapi anak buah mamanya Shin malah ngelarang. Akhirnya Sungwon tetap aja beli material. Kalau namanya raja mah bebas geng. Singkat cerita dimarahlah si Sungwon sama mamanya Shin. Terutama karena Shin minta tolong ke Sungwon buat ngelepasin ayahnya. Gak lama setelah itu terlihat Kwon yang masih hidup gengs.
dia keinget pas dia mau dibunuh sama ayahnya Shin. Dia bilang dia jadi pengkhianat karena mau balas dendam atas kejadian waktu itu. Shin berganti di mana Shin bawain bubur buat ayahnya. Setelah susah nyari izin, akhirnya diterimalah bubur itu. Tapi di tempat itu ternyata yang jaga adalah si Kwon. Di situ dia balas dendam atas apa yang udah dilakuin ayahnya ke Kwon waktu itu. Gak lama lagi terlihat Sungwon yang lagi disajikan makanan sama anak buahnya. Dia kedatangan Kwon yang nyamar dan pura-pura baik ke Sungwon. Karena Sungwon tertarik sama Kwon, dia bilang kalau Kwon bakal diangkat menjadi asisten. Tapi anak buahnya gak setuju karena dia baru kenal sama Kwon dan dianggap melanggar peraturan kerajaan. Sung Kwon yang bilang dia raja dan dia yang berhak memutuskan. Dan keesokan harinya dikabarkan kalau ayahnya Shin bakal dipenggal. Tapi Shin bilang ke Sungwon kalau dia harus ngebunuh Shin dulu. Sungwon ngedatengin mamanya Shin dan nyuruh nyabut keputusan itu. Mamanya Shin tetap gak mau. Dan akhirnya karena Sungwon suka sama Shin, dia pun ngelawan mamanya. Singkat cerita, ayahnya Shin dipenggal. Sungwon emosi dan langsung nyari Shin. Terlihat Shin yang udah nangis. Setelah itu, anak buah dari Sungwon ngegosip tentang kekejaman mamanya Shin. Sungwon kepikiran sama mamanya Shin yang ditinggal mati sama ayahnya. Dan dia manggil salah satu anak buah mama Shin dan bilang kalau semuanya nggak harus diturutin. Dan Sungwon pun nyamperin Shin. Ternyata Shin emosi dan nyuruh Sungwon pergi. Sungwon bilang dia sebenarnya nggak mau hal itu terjadi. Tapi karena anak buah mamanya Shin yang selalu nurut dan dia nggak bisa apa-apa. Dan singkat cerita, Sungwon didatengin salah satu pesuruh di sana. Sungwon minta buat ngejelasin gimana Shin pas dimandiin. Dia mulai berimajinasi dengan pesuruh itu dan beranggap kalau pesuruh itu adalah si Shin. Gile. Pokoknya si Sungwon berfantasi kalau pesuruh itu adalah Shin. Nah, keesokan harinya pelayan itu seneng karena jadi selir dari si Sungwon. Dan dia mulai ngerasa kalau dia udah bisa ngelakuin apa aja. Dia pun cerita ke Kwon tentang kejadian itu. Di satu sisi terlihat Shin yang minta maaf ke Sungwon karena udah nyalahin dia. Tapi Sungwon juga bilang kalau dia belum pantas untuk menjadi raja. Pelayan yang digeprek Sungwon nyari cara biar dia bisa jadi permaisuri. Dia akhirnya datang ke tukang obat di sana dan nyuruh dia ngasih obat buat bikin pelayan itu hamil. Tahu-taunya si tukang obat malah modus. Tapi akhirnya obatnya itu diberikan juga. Pelayan itu pun langsung nyamperin Shin dan ngejelasin maksudnya. Akhirnya Shin nolongin dia. Di satu sisi mamanya Shin kesel karena Sungwon gak datang ke ruangannya. Dia akhirnya nyamperin Sungwon yang katanya lagi sakit. Sungwon yang lagi ngelatih anak kecil yang bakal jadi raja selanjutnya. Gak lama lagi mamanya Shin datang. Ternyata Sungwon adalah anak tiri dari mamanya Shin, gengs. Dan dia bilang kalau dia gak ngerasa jadi raja di situ. Mamanya Shin pun gak jadi marah. Setelah itu, pelayan yang dikeprek Sungwon ketahuan kalau dia pakai perhiasan dari permaisuri. Dan disitulah si Sungwon marah. Akhirnya pelayan itu ngejelasin semuanya. Di sini yang gue maksud cinta segitiga, geng. Shin yang suka sama Kwon, Sungwon yang suka sama Shin, pelayan itu yang suka sama Sungwon. Ribet deh pokoknya. Karena Sungwon yang udah emosi, dia manggil Kwon dan mempermalukannya di sana. Titit Kwon yang udah hilang karena dulu pernah dipenggal sama ayahnya Shin. Akhirnya Sungwon minta maaf. Mama Shin gak terima, tapi Sungwon langsung nge-unboxing Shin. Tapi Shin nolak dan dia bilang ke Sungwon dia mau di-unboxing kalau Sungwon udah becus jadi raja. Kwon yang cemburu dengernya ngajak Shin kabur lagi nih, geng. Tapi Shin gak mau karena dia mau ngelindungin si Sungwon. Kwon yang berencana ngeracunin Sungwon karena dibara api cemburu. Tapi dia malah disuruh minum racun itu sama si Sungwon. Dan akhirnya Kwon keracunan. Sungwon ngira kalau salah satu tukang obat di sana ngeracunin semuanya. Tapi dia tetap fokus buat nyembuhin Kwon karena masih ada sesuatu yang harus dicari tahu. Di satu sisi, pelayan yang sempat digeprek sama Sungwon masih tetap nyari perhatian biar dia diangkat jadi permaisuri. Tapi malah gagal dan mau dibunuh. Di satu sisi,
menteri dari Mama Shin, dituduh buat ngeracunin Sungwon dan dia dipanggil ke ruangan Sungwon. Tapi yang menghadap malah mamanya Shin. Di sini terjadilah kesalahpahaman. Mamanya Shin dituduh buat ngeracunin Sungwon. Sungwon tetap gak percaya sama omongan mamanya Shin dan malah makin curiga. Gak lama lagi, Kwon ketahuan dan mau dibunuh. Tapi mereka kedatangan Shin yang ngaku kalau dia yang suruh ngeracunin itu, padahal sebenarnya enggak, gengs. Di sini mamanya Shin difitnah dan Sungwon emosi. Dia nyekek mamanya Shin sampai pingsan dan nyuruh prajuritnya ngebunuh semuanya. Setelah kejadian itu, Mama Shin berterima kasih sama Kwon, tapi dia tetap milih buat nyamperin Sungwon. Dan gak lama lagi, Mama Shin nyamperin Sungwon. Nah, karena Sungwon udah berani tegas sebagai raja, akhirnya dia dapat surprise nih, geng. Shin memberikan gunung kembarnya dan danau Tobanya, gengs. Mantep deh pokoknya. Tapi ternyata Shin bukan berarti mau sama si Sungwon. Dia masih gak terima kalau ayahnya dibunuh dan akhirnya dia ngebunuh Sungwon. Dan akhirnya Shin gak milih siapa-siapa dan fokus ngebesarin anaknya yang dia bikin sama Kwon, biar jadi raja yang terbaik. Dan film pun selesai. Nah, jadi gimana, gengs? Kalau kalian suka sama filmnya, langsung tonton di website kesayangan kalian. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalau ada film yang kalian request. Dan gue Mike, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.